membaca soalnya terlebih dahulu. Di sini soalnya jelaskan perbedaan utama antara teori perkembangan kognitif Piaget dari Vygotsky dan bagaimana implikasi dari kedua teori tersebut terhadap strategi mengajar yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa sekolah dasar. Ya lanjut, ini saya akan menjawab perbedaan teori Piaget mencakup 3 atau terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama fokus pada perkembangan kognitif individu secara alami, dan yang kedua menekankan tahapan perkembangan sensorimotor, pra-operasional, konkret atau formal. Yang ketiga, belajar adalah proses aktif mandiri. Perbedaan menurut Vygotsky, yang pertama menekankan peran sosial budaya dalam pembelajaran. Yang kedua, konsep penting soal proximal development atau yang disingkat dengan SZPD. Yang ketiga, belajar melalui interaksi dengan orang yang lebih ahli. Implikasi strategi mengajarnya, yang pertama Piaget sesuai pembelajaran dengan tahap kognitif. Yang kedua, Vygotsky menekan scaffolding dan kerja kelompok untuk saling belajar. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk menjawab pertanyaan, tetapi saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal yang ketiga, menurut Erikson, anak usia di sekolah dasar berada pada tahap perkembangan psikososial apa dan bagaimana guru dapat mendukung perkembangan ini secara optimal di lingkungan kelas. Di sini jawabannya teori Erikson tentang perkembangan psikososial anak sekolah dasar, di mana tahap individunya sama dengan atau berkawanan atau dengan inferioritas 6 sampai 12 tahun. Anak belajar merasa kompeten melalui pencapaian di sekolah. Yang kedua, resiko merasa rendah diri jika gagal. Peran guru terbagi menjadi 3, memberikan umpan balik positif. Yang kedua, menyediakan tekanan yang sesuai, dan yang ketiga, mendukung keberhasilan kecil dan besar. Di sini kita akan melanjutkan untuk nomor 4. Soalnya jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan moral, teori kognitif, dan konteks pendidikan karakter, bagaimana seorang guru sesuai dengan di sini jawaban nomor 4. Tahap-tahapnya, tahap yang pertama mencakup 3 atau terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, prakonvensional, anak patut karena takut hukuman. Dan yang kedua, konvensional, patut lebih mendapatkan kesukaan orang lain atau otoritas. Dan yang ketiga, pasca konvensional, bertindak berdasarkan prinsip etika universal atau ajaran hidup baik pada anak di sekolah dasar. Lanjut, implikasi pendidikan karakter di sekolah dasar. Yang pertama, guru menanamkan nilai melalui keteladanan, diskusi moral. Yang kedua, membimbing sesuai dengan tahap moral siswa. Dan yang ketiga, menggunakan cerita atau simulasi situasi moral tersebut. Sini kita akan melanjutkan ke soal nomor 5. Soalnya apa yang Anda ketahui tentang diskusi disleksia dan diskalkulia. Jelaskan bagaimana teknik observasi, wawancara, dan asesmen dasar dapat digunakan untuk mengidentifikasi